Apa maksud lu nakut-nakutin gue dengan pakaian seperti itu? Hah? Ya, Ma, cuma terlambat 20 menit. Gak ada malam minggu lagi buat kamu. Maafin deh, Ma. Pa. Anaknya Wahyu dan Erna terbunuh seperti itu. Jangan keluar rumah. Maksud Papa saya nggak boleh sekolah. Saya harus di rumah terus. Tulisan bertato sebuah janji di kakinya. Kalau semuanya ini bisa kita selesaikan, akan menjadi beres. Tapi kalau tidak, saya takut dia akan datang dengan menagih janji. Gak mungkin. Sebuah janji yang tertulis pada kaki si korban. Itu sepertinya menggugah bokap gue. Dan dia sepertinya ketakutan. Dan nyokap gue juga selalu bilang, dia gak akan kembali. Jawabannya mudah. Bokap lo kan seorang hakim. Barangkali aja dia pernah merasa bersalah kepada seorang narapidana, lalu bebas dan mau balas dendam. Itu benar. Pembunuh itu akan kami tangkap segera. Demi untuk nama baik kita bersama, jangan kita bicarakan Pit. Kita semua sudah menyimpan rahasia selama 20 tahun. Kita harus menjaganya. Mana ada orang bisa menangkap hantu? Iya, Nita. Terima kasih, Nita. Bantuan kamu sangat berarti. Kita semua.
Bram, lo kalau Rena nggak mau sama lu jadi paksa-paksa dong. Desi, lo lucu amat sih. Jangan-jangan lo ngiri sama gue. Denger lo ya, jangan ketawa, nggak ada yang lucu. Yes, jangan ngomel-ngomel gitu, ntar cepet tua. Kamu bisa ya? Ih, apaan sih lo? Dikit doang. Kamu sengaja ya mau mainin aku ya? Enggak sayang, enggak. Aduh, aku. Kamu sebenarnya suka aku atau? Ih, Ren, aku sayang kamu, Ren. rasain lo. Ren. Gila kamu. Mayang, buka Mayang. Sal, jangan dekati aku. Aku nggak mau kamu deket terus, tau nggak? Ayolah Mayang, semua orang sedang bersenang-senang di perkemahan itu. Tapi kita berdua harusnya kan lebih... Jangan! Dengar, Sal. Orang tua kita berteman baik. Perlu kamu ingat dan kamu pahami. Kita cuma teman. Kamu setuju kan? Aku tahu, kamu nggak bermaksud seperti itu kan? Mayang! Mayang! Mayan! Kembali, Mayan! Hutan ini berbahaya, Mayan! Hei! Dara. Lu udah gila ya? Lu sadar gak? Lu tuh lagi bawa mobil. Gue dikerjain. Kau melihat arah yang salah. Siapa lu? Apa maksud lu nakut-nakutin gue dengan pakaian seperti itu? Hah? Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku, tolong! Jangan! Tolong, jangan bunuh aku! Tolong! Faisal, ada apa dengan dia? Sepertinya dia benar-benar ketakutan. Atau hanya ingin jebakku lagi? Faisal! Faisal, di mana kamu? Faisal!
Kayaknya ada sesuatu yang terjadi di sini, Yan. Nggak mungkin. Ayo dong, Yang. Antar aku pulang ya. Lagian kita udah terlambat 15 menit. Sebodoh amat lah sama jam 6 kamu. Emang kita anak kecil ngabisin waktu sampai jam 11 malam, Nita. Ini masih baru jam 9:15 menit, sayang. Ayo dong. Yang, orang tuaku tuh udah ngingetin aku untuk tidak mengunjungi bumi perkemahan tercinta ini lagi. Firasatku mengatakan ini bakal terjadi sesuatu di sini, Yang. Kalau mereka tahu aku kesini lagi, mereka nggak akan ngizinin aku keluar malam lagi, Yang. Yang pulang ya. Ya. Udah. Kotor kamu pulang. Nita, pacaran kayak gini amat sih, Nit. Sekali yang hot gitu doang. Nita, aku mau bicara sebentar. Ada apa, Yan? Kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Nit, aku harap setelah malam ini kamu lebih dewasa lagi ya. Maksudnya kamu kasih penjelasan ke orang tua kamu. Kita kan 2 tahun pacaran, Nit. Masa pulangnya jam segini terus? Dadah. Hati-hati ya. Ya. Yuk. Dadah. Dah. Nita. Udah jam berapa ini sekarang? Jam 10 kan? Ya, Ma, cuma terlambat 20 menit. Nggak ada malam minggu lagi buat kamu. Maafin deh, Ma. Pa, kita nggak akan ulangin lagi. Ini udah yang ke-6 kalinya kamu ngomong kayak begitu. Dengar dong, papa kamu kan udah bilang tidak ada lagi malam minggu untuk kamu. Nurut dong. Dita tahu papa seorang hakim, tapi Dita nggak terima kalau papa ngambil keputusan seperti ini. Halo, Nita. Gawat. Nit, ada pembunuhan ganda di bumi perkemahan itu. Apa? Dari mana kamu tahu? Polisinya ada di sini. Dan beberapa lainnya sedang menuju ke rumah kamu sekarang. Mau interogasi kamu katanya. Terus mereka tahu kalau kita ada di sana? Aku nggak bilang apa-apa. Mereka udah tahu sendiri. Pasti orang tuaku menganggap aku bukan anak penurut lagi, Yan. Ini semua gara-gara kamu, Yan. Ngapain sih kamu ngajak aku ke sana? Ya. Malam, Har. Pram, Mira, saya harus menginterogasi anakmu. Ada apa sih, Har? Kok kayaknya serius sekali? Benar, Pram. Anak buah saya sudah tanya pada semua orang yang ada di lokasi bumi perkemahan tercinta. Setelah ada kejadian pembunuhan ganda, anakmu ada di situ. Pembunuhan? Kapan kejadiannya? Beberapa jam yang lalu, Mayang anaknya Rudi
dan juga Faisal, anaknya Wahyu dan Erna, terbunuh di tempat itu. Nita besok pagi ke kantor saya. Selamat malam. Brigadir, Siap, siap. kita periksa mayat satu lagi. Siap. Yuk. Brigadir, Siap. bawa 2 mayat itu ke ambulan. Siap. Terima kasih, Bram. Nita, kalau perlu, Om akan hubungi kamu lagi, ya? Iya, Om. Terima kasih juga Har atas kerjasamanya ya. Mereka adalah anak-anak teman kita. Mulai sekarang, aku harap anakmu nggak main ke tempat-tempat sepi lagi, ya? Iya, Om. Akan saya lakukan. Tapi kamu jangan bohong ya. Iya. Ya, aku jalan dulu ya. Mulai hari ini Papa dan Mama tidak mengizinkan kamu untuk pergi ke perkemahan itu lagi. Apa tempat itu begitu menakutkan bagi Papa dan Mama sehingga Nita nggak boleh ke sana lagi? Nita, pembunuhan ganda itu apa masih belum jelas buat kamu? Ma, tapi kan Mama sudah memperingatkan saya sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi, kan? Kami sudah tahu semua tempat itu sebelum kamu lahir. Jangan berdebat lagi dan jangan keluar rumah. Maksud Papa saya nggak boleh sekolah. Saya harus di rumah terus. Kamu boleh sekolah, tapi pulang sekolah langsung ke rumah. Ngerti, Nat? Kita harus ke pemakaman, Pak. Ada hal yang membuat saya ragu, Ma. Kedua anak itu mati dengan mendapatkan tulisan bertato sebuah janji di kakinya. Kalau semuanya ini bisa kita selesaikan, akan menjadi beres. Tapi kalau tidak, saya takut dia akan datang dengan menagih janji. Gak mungkin. Gak mungkin Ben Hendrawan akan kembali, Pak. Gak mungkin.
anak saya? Kenapa harus dia? Kenapa? Begini Bu Chandra, kita akan menghadapi pembunuh berantai. Sabar Bu ya, sabar. Saya akan berusaha untuk menangkap pelakunya. Sabar. Nak, bangun nak. Jangan tinggalkan ibu. Nak, bangun. Des, kayaknya lo harus deketin Teddy deh. Hah? Dari tadi dia merhatiin lo terus. Teddy, aduh, nggak deh, nggak mungkin. Maksud gue, Teddy itu dari tadi merhatiin lo terus. Kalau aja dia pengen deketin sama lo. Ya, lu jangan so-jual mahal deh. Kalau doi disamber cewek lain, ya bisa berabe deh. Nih, nggak usah bodo amat. Mau gue pikirin. Ya udah deh, lu telat dapetin Teddy, tapi gue nggak mau kita telat sampai pulang. Ya udah, kita pulang ya. Yuk. Halo? Mira, Mir. Wi. Hardi marah, Mir. Dia menutup sekolah. Faisal, Mayang, dan Rena kan terbunuh. Mereka anak-anak kita. Mir, ingat Mir. Ingat sebuah janji. Sebuah janji? Tolong, Wi. Kamu jangan sebut-sebut itu lagi. Itu nggak mungkin. Terus, Wi, Rika sama Desi di mana? Aduh, aku nggak tahu, Mir. Sepertinya mereka di sekolah. Sekolah? Ya udah, Wi, kamu tenang aja dulu ya. Oke, kita sama-sama pikir dulu gimana. Kalau lu emang bener suka sama tuh cowok, lu samperin aja. Daripada lu nungguin dia nyamperin kelamaan. Ih, gila. Emangnya gue cewek apaan? Sorry aja deh, nggak ada dalam kamus gue kayak gitu. Enggak, maksud gue gini. Kalau lu bener... gini deh pertanyaannya. Lu suka gak sih sama tuh cowok? Enggak tuh, sorry aja deh. Dasar. Hardi telah menemukan mayat Wahyu. Padahal dia baru saja dari pemakaman Faisal. Dan dia bermaksud untuk kembali ke sekolahnya untuk menyelidikinya sendiri. Ini bukan sekedar penyerangan buat anak-anak. Semua orang tidak percaya dia akan hadir. Dan dia akan melakukan apa yang dijanjikan. Ini cara dia melakukannya. Tapi, kenapa semuanya tidak paham? Mungkin karena sebuah janji sudah melibatkan saya pada persoalan Papa. Tapi tidak ada seorang pun dalam kelompok kita yang memperhatikan, Pak. Kecuali Dewi. Kita mesti harus membicarakan semua teman-teman kita. Kenapa nggak sama polisi aja, Pak? Karena aku takut di penjara. Sebagai seorang adik saya sendiri, Ma. Kamu cuma ketakutan, Pak. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ma, mungkin ini sudah waktunya, Ma. Lebih baik kita adakan pertemuan dengan teman-teman semua, atau sama sekali tidak. Kita ganti baju dulu, yuk. Gue bingung. Kapan sekolah akan dibuka? Dan kapan teror akan berakhir? Sepertinya bokap gue tuh mencurigai sesuatu dalam hal ini. Lo tahu nggak? Sebuah janji yang tertulis pada kaki si korban. Itu sepertinya menggugah bokap gue. Dan dia sepertinya ketakutan.
Dan nyokap gue juga selalu bilang, dia nggak akan kembali. Gue bingung, sebenarnya siapa sih yang mereka bicarakan? Jawabannya mudah. Bokap lo kan seorang hakim. Barangkali aja dia pernah merasa bersalah kepada seorang narapidana, lalu bebas dan mau balas dendam. Itu benar. Tapi kenapa harus orang lain yang harus jadi korban? Dan kenapa gue yang harus dipermasalahkan? Kenapa? Takut? Nita, Om Wahyu telah terbunuh. Kami mau pergi dulu. Kalian berdua di rumah saja ya. Tunggu kami pulang. Ya, ingat janji kamu ya, Nita. Teman kamu Rena tuh udah dibunuh. Kalau kamu pergi-pergi, Mama sama Papa khawatir akan keselamatan kamu. Ingat itu ya? Iya, Ma. Kita pergi dulu ya. Ya. Gue takut dimarahin nih. Udah, tenang aja, ada gue. Binyo, bikin aku jantungan aja. Des, lu kenapa sih? Aduh, Nit, kayaknya gue pulang duluan aja deh. Lo nggak takut kan sendirian di rumah? Aduh, Des, gue ngeri. Tapi gue harus pulang, Nit. Orang tua gue nungguin di rumah, ya. Ya, jangan pulang dong. Gue takut nih. Lu tau sendiri kan kejadian Serena kemarin. Please, ya. Iya, Des. Pertama anakku, terus suamiku. Kamu benar, Pram. Sepertinya Pit Hendrawan segera kembali. Saya pikir juga kalian semua masih ingat kan? Kalau anak saya juga barusan meninggal. Dan anakku juga jadi korban, Hardi. Mustahil. Pit Hendrawan sudah mati. Kalau kita bicarakan itu, justru mengingatkan kalau aku seorang polisi dan Pramudia seorang hakim. Rahasia ini harus kita simpan selama-lamanya. Kalau enggak, kita semua akan berada dalam penjara. Posisi kita lebih penting daripada nyawa kita. Dan tidak lebih penting dari nyawa anak kita, Hardi. Kamu sih belum berkeluarga. Kamu tahu apa sih? Pram benar, sosok itu muncul kembali. Tapi apa mungkin dia akan melampiaskan dendamnya hanya untuk sebuah janji? Tidak mungkin. Baru beberapa bulan yang lalu, tulang belulangnya habis terkikis air. Setelah lebih dari 15 tahun. Dan sudah dikuburkan dengan sempurna. Mungkin saja tulang belulang itu bukan tulang belulang dia. Satu-satunya yang bisa dikenali dari dia adalah tulisan sebuah janji yang sekarang tertulis di batu nisannya. Dia sudah mati, sudah lenyap. Orang mati tidak akan mungkin kembali. Lalu, bagaimana kau menjelaskan tulisan sebuah janji pada mayat-mayat anak kami? Kami berkesimpulan ada seorang psikopat yang melintasi makam Pit Hendrawan dan membaca tulisan itu. Orang itu pembunuh berantai. Aku janji, pembunuh itu akan kami tangkap segera. Demi untuk nama baik kita bersama, jangan kita bicarakan Pit. Kita semua sudah menyimpan rahasia selama 20 tahun. Kita harus menjaganya
supaya jangan ada korban lagi. Ternyata Desi takut juga ya jalan sendirian. Kamu siapa? Halo? 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 Kemana orang itu ya? Dia mau bunuh saya! Dia bunuh saya! Dia bunuh saya! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Pak, tolong, Pak! Pak! Tenang, saya akan beritahu. Asal anak muda, kamu pura-pura. Tenang aja, tenang. Saya akan beritahu. Kamu gadis pemberani, Nita. Coba, kamu ceritakan pada Om
waktu kamu melawan pembunuh itu. Apa kamu kenal suaranya atau... Ketika ada di pintu, saya menanyakan namanya. Dan dia bilang, namanya Pit Hendrawan. Sersan Gun, hubungi polisi pembuat gambar besok pagi-pagi sekali. Saya akan buat sketsa pembunuhnya. Siap, Cap. Perintah dilaksanakan. 50, 55. Siap. Itu pasti dia yang datang. Salah satu di antara kita sudah membuat kesalahan dan menjadi pembunuhnya, Pram. Dia juga meniru Pit. Kita harus tahu siapa dia. Saya akan menemukan secepatnya. Cap. Banyak nyamuk pers di luar. Setelah Nita selamat, mereka ingin mendapatkan berita dari sumbernya langsung. Saya tidak bisa menahan mereka. Nita, di luar para wartawan pengen menemui kamu. Apa yang harus Om bilang kalau kamu nggak mau? Saya akan bicara pada mereka. Nggak usah, Nita. Nita, jangan. Kamu nggak perlu nemuin mereka. Tidak, Ma. Nita akan bicara pada mereka. Saya mau kamu cegat mobil antik tua berwarna merah. Ya, cepat. Oh, kamu. Kupikir kamu udah cari cewek lain. Jangan gitu dong, sayang. Maafin aku ya. Aku dengar kamu diserang sosok misterius tadi. Kamu nggak apa-apa kan? Makanya aku langsung kesini sekarang. Aku berhasil kok melawan penyerang itu. Nita, aku nggak mau bentar lagi sama kamu. Maafkan aku ya. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sekali sama kamu. Nita? Malam, Tante. Kamu jangan kemana-mana loh. Udah, Mah. Itu udah bisa jaga diri kok. Lagian, Nita juga ditemenin Rian. Ya udah. Jaga Nita ya, Rian. Ya, Tante.
Kalau mau pergi, jangan jauh-jauh. Ya. Ya, Tante. Yuk, masuk. Asik, akhirnya diajak juga masuk. Aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi dalam pembunuhan ini, Yan. Dan sepertinya ada rahasia yang disembunyikan oleh orang tua kami semua. Kenapa, Yan? Kenapa hidupku, Desi, dan yang lainnya harus dibawa ancaman orang lain? Kemarin juga Tante Dewi kesini. Tapi aneh juga ya. Gimana kalau kita tanya Desi? Ya, mungkin dia bisa menciptakan semuanya. Tapi barangkali Tante Dewi udah bilang sama Desi. Mama mau kemana sih, Ma? Sebentar, sayang. Mama mau pergi ya. Udah di rumah aja. Mas, saya harus menemui Mira. Ini penting. Mama sih gitu. Tidak, sayang. Mama cuma sebentar kok. Ya, Des ya. Mama pergi dulu, sayang. Ayo, Mas. Bapak, Mama sih gitu, pergi-pergi terus. Dia begitu cemas semenjak pembunuhan itu terjadi. Desi, Papa harus keluar sekarang. Karena Papa ada pertemuan penting. Papa pergi dulu ya. Jangan lama-lama ya, Pak. Iya. Papa pergi. Saya menemukan mobil yang Anda inginkan. Sepertinya mobil ini tidak pernah digunakan lagi. Baik. Siap. Saya berada di Jalan Akasia. Dapur nih. Oke, kita cari dia. Des! Des!
bisa nih. Iya, lakukan sesuatu ya. Cepetan ya. Tunggu. Des. Awas, awas. Des. Ya, mau apa kan? Jangan lari! Berhenti, saya tembak kamu! Desi! Desi! Urus pegangan. Baik. Des, bangun, Des! Des, bangun! Desi! Nita. Desi mana, Nita? Desi mana? Ada apa, Nak? Hah? Desi mana? Mira, kita harus menyelamatkan Desi. Tenang. Desi telah... Maksudmu? Dia telah terbunuh? Iya. Maksudnya apa, Pak? Tante, Desi mana, Nit? Wi. Ini tidak mungkin. Ini nggak mungkin, Mir. Ini lama sekali terjadi. Ini kan masa lalu. Om akan menangkap orang ini kan? Mana ada orang bisa menangkap hantu? Iya, Nita. Terima kasih, Nita. Bantuan kamu sangat berarti. Cap. Sebentar. Hakim Pram benar. Dia telah kembali. Barangkali ini permainan. Gun, kalau di sekitar sini ada anak muda berusia sekitar 20 tahun dan wajahnya mirip sketsa, tangkap. Cap, ini STNK-nya. Menurut Montir yang memeriksanya, mobil ini tidak pernah digunakan lagi. Milik siapa? Pit Hendrawan. Ma, sudah saatnya Mama menceritakan semuanya yang terjadi sama Nita. Itu sudah bisa menyimpulkan kalau Mama dan Papa mencurigai Pit Hendrawan sebelum dia merenggut nyawa Nita. Dan itu juga udah bisa lihat, Ma, kalau Kapten Herdi tahu siapa laki-laki itu. Ma, sudah saatnya Mama menceritakan semua yang terjadi. Dan siapa Pit Hendrawan? Udahlah, nggak ada yang perlu dicemaskan, Nita. Para wartawan akan kembali pada Nita, Ma. Dan Nita akan ceritakan semuanya. Apa Mama nggak ngerti? Kalau semua ini bisa menyelamatkan orang lain dari pembunuhan itu, Ma. Masalahnya Mama terikat sumpah untuk tidak mengatakannya pada siapapun. Lagi pula kalau kamu tahu, akan semakin menyulitkan Mama dan Papa. Lalu Mama akan mengorbankan nyawa Nita. Baik, Ma. Nita akan cari sendiri
kenapa Nita hampir terbunuh. Nita, jangan pergi, Nak. Oke, Mama akan cerita sama kamu. Tapi tolong, kamu simpan rahasia ini baik-baik. Apa Mama selama ini nggak percaya sama Nita? Bukan, Nak. Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Waktu itu Mama dan Papa belum menikah. Kami berdua baru aja lulus ujian dan mau merayakannya bersama teman-teman. Pram, jangan mikir tuh buru-buru. Kalau enggak, kita ini nggak bisa ngerasain hidup bahagia dong, karena kita sudah mati. Santai aja, Har. Bumi perkemahan sudah dekat. Nanti kita istirahat sebentar di pinggir kali. Dan lalu kita pergi lagi. Aku dengar tempat ini sangat menakutkan ya. Bukan hanya menakutkan, kalau kita kesana malam-malam juga bahaya banget. Apalagi kalau lagi berduaan. Baiklah, kita ke sana. Kita buktikan bahwa tempat itu sebagai julukan yang pertama kali. Kok mabuk ya, Pram? Enggak kok. Aduh, mati. Kamu sudah membunuh orang, Pram. Dia sudah mati. Aduh, bagaimana ini, Pram? Lu semua tenang. Tenang aja. Gua yang bawa mobil. Biar gua aja yang tanggung jawab. Kamu marah, Pram. Kamu tuh mabuk dan nyetir, tau nggak? Kamu tahu akibatnya? Ya kayak gini. Kita semua udah melakukan kejahatan. Orang tua kita pasti malu. Sekarang gini aja deh. Anggap aja lelaki ini gagal dalam ujian. Lalu memutuskan untuk bunuh diri di tepi hutan yang sepi. Sementara kita justru jadi korban dari rencananya. Gimana? Lalu, maksudmu apa, Har? Maksud gue gini. Sekarang kita harus menghilangkan mayatnya dan lupakan kejadian yang pernah terjadi. Lagi pula, jika tak ada mayat, tak akan ada tuntutan pembunuhan. Begitu hukum yang gue tahu. Lalu mayat itu dibuang begitu saja, Mah? Awalnya memang begitu. Akhirnya kami sepakat setelah melihat aliran sungai yang panjang. Lantas, Mama dan teman-teman berencana menenggelamkan mayat itu. Tapi ternyata laki-laki itu masih hidup. Dan ketika Mama bersama teman-teman bermaksud untuk mengangkatnya kembali, ternyata laki-laki itu justru malah tenggelam, lengkap bersama tali bandulannya. Lalu, Mama dan teman-teman Mama membunuh mayat itu. Lalu apa hubungannya pembunuhan itu dengan tulisan sebuah janji, Ma? Itu adalah ikat pinggang yang diberikan Papa untuk Mama sebagai kado istimewa karena Mama sudah lulus ujian. Ikat pinggang itulah yang dipakai untuk mengikat mayat pada batu besar. Kami membaca koran. Ada seorang mahasiswa Bandung bernama Pit Hendrawan yang hilang. Dan beberapa bulan yang lalu, polisi menemukan kerangka Pit di dasar sungai terikat pada batu. Menurut polisi, Pit sudah mati. Dan di kerangkanya terikat bandulan ikat pinggang yang sudah berkarat. Di situ jelas tertulis sebuah janji. Kalau dia sudah mati dan kerangkanya tidak ditemukan, bagaimana dia bisa kembali lagi, Ma? Dan dia tidak kelihatan tua.
benar atau tidaknya. Tapi yang pasti, sebelum Pit tenggelam, dia sempat berkata, suatu hari dia akan kembali dan membunuh kami semua beserta keturunannya. Dan dia bukan salah satu di antara kita, Nita. Kita nggak bisa menangkap hantu. Tidak. Tidak. Nita tidak percaya sama hantu. Nita berkelahi sama dia, Ma. Dia terluka. Sama seperti manusia lainnya. Pram. Kamu membuat kaget saya. Apa yang kamu lakukan di sini, Pram? Saya sedang mencari-cari file tentang penemuan kerangka Pit. Hentikan permainan ini, Pram. Aku mau menghentikannya. Meskipun itu berarti aku harus kehilangan jabatan. Kenapa? Kenapa kamu melihat saya begini? Apa yang terjadi, Hargi? Aku tahu, Pram. Kamu membunuh Wahyu karena dia yang paling lemah dan menjadi pesaing beratmu dalam pemilihan direktur baru di kantor. Dan kamu juga takut dia akan menceritakannya ke koran mengenai Pit untuk menyelamatkan reputasinya, sekaligus menghentikanmu menduduki jabatan itu. Nonsens. Saya tidak mungkin melakukan itu. Tidak ada yang tidak mungkin, Pram. Kamu sudah membunuh anak laki-laki dan perempuan. Sebab kamu tidak mau menanggung risiko ada orang dalam keluarga yang tahu. Bagaimana mungkin anakmu bisa selamat dan menceritakan dengan jelas wajahnya Pit kalau tidak diajarkan mengenalinya dengan memberikan fotonya Pit yang hilang? Tidak mungkin. Saya tidak mungkin melakukan hal itu. Sobekan ini aku temukan di rumahmu. Ini fotonya Pit yang hilang. Kenapa Nita bisa menceritakannya dengan jelas? Jawabannya sangat mudah. Sebab dia berada di bawah tekanan. Aku akan jadi korban berikutnya. Tapi sebelum itu, kamu akan jadi korbanku lebih dulu. Aku akan membawa ke pengadilan, Pram. Har, demi Allah, Har, saya bersumpah. Saya tidak melakukan hal itu. Dan saya tidak mungkin ada di belakang semuanya ini. Cukup, Bram. Cukup. Pit, kamu datang lagi, Pit? Ya, aku kembali. Bersama jiwaku yang tertinggal di tempat itu. Kamu tidak menuduh saya lagi, kan? Maaf, anggapanku salah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak punya siapapun. Jadi kamu pikirkan dan kamu putuskan. Ayo kita ke rumah. Sayang, mulai sekarang aku akan selalu bersama-sama dengan kamu sampai kapanpun. Dan aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Ya. Yan, aku tahu semuanya, Yan. Ini soal hantu. Hantu? Iya. Laki-laki itu telah terbunuh oleh orang tuaku. Itu yang menyebabkan teman-teman orang tuaku meninggal, Yan. Dan itu yang sejak siang kami diskusikan. Rohnya membalas dendam, Yan. Aku takut, Yan. Suara apa tuh, Yan? Yan, aku takut, Yan. Yan, masuk, Yan. Yan. Malam, Nanda. Pembicaraan ini penting, Nita. Sebaiknya kamu tunggu di luar dulu. Baik, Ma. Kalau gitu, Nita ikut dia ya. Hidupmu dalam bahaya, Nita. Kamu harus tetap di sini saja. Kalau Nita dalam bahaya, maaf, Tante.
Berarti saya akan tetap di sini. Sudahlah, nanti biar Pram dan Hardi yang akan memutuskan kalau mereka udah sampai di sini. Suara apa tuh ya? Gak tahu nih, Tante. Suara siapa, Tante? Itu sih kayak ada bayangan. Kok di mana-mana? Kemana pergi suara itu? Mana? Jangan ganggu keluarga kami. Tinggalkan tempat ini. Tinggalkan. Nita! Jangan. Jangan. Dewi? Kami siap melakukan apa yang kamu mau, Pit. Polisi sudah datang. Kami akan hadapi sendiri masalah ini. Saya mohon, jangan membunuh lagi. Pit, saya menyerahkan diri, Pit. Sebagai ganti istri dan anak saya, Pit. Lakukan apa yang kamu mau pada kami. Menyerahlah. Akui kau telah berbuat kesalahan. Ibuku masih hidup. Beri dia kompensasi. Maka aku tak akan mengganggu kalian lagi. Oke. Bagaimana kalau kamu menyelesaikan semua misi balas dendam ini? Hentikan semuanya. Barangkali mereka mau lakukan apa yang kamu kehendaki. Tak seorang pun dalam posisi tahu menyalahkanku. Katakan pada mereka, apa kejahatanmu? Saya membunuh. Kami telah membunuh Pit Hendrawan 18 tahun yang lalu. Dan saya melarikan serta mengaburkan kasus itu. Kami sudah lama sekali menyembunyikan kasus ini. Dan saya rasa kami berdua mesti harus dihukum. Sebagai saksi pembunuhan itu adalah Dewi dan Mira, istri saya. Baik. Kalian boleh pergi. Pram, Hardi, aku pergi. Brian, tolong bawa ke rumah sakit Mira, Dewi, dan Nita.
Dia sudah meninggal. Mari kita bawa mereka ke rumah sakit. Baik, Dan.